Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah, sehat semua, tetap patuhi protokol kesehatan 3M. Baik, saya Dian Hartati selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMPN Negeri 2 Gunung Jati. Nah, saya akan memaparkan materi mengenai teks tanggapan kelas 9. Teks tanggapan merupakan suatu bacaan yang akan berisi tentang gagasan atau ide atau juga pendapat yang akan disampaikan oleh individu mengenai persoalan yang dihadapi. Persoalan tersebut dapat muncul karena adanya perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Individu akan berusaha untuk mengkritisi persoalan tersebut berdasarkan data, fakta, ataupun kenyataan, dan alasan yang dapat sangat meyakinkan orang lain tentang pendapat yang kita sampaikan. Teks tanggapan juga merupakan jenis teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, menanggapi suatu teks, yaitu dapat berupa teks sastra, artikel, berita, ataupun karya seni pertunjukan. Di dalam tanggapan terdapat pula penilaian berupa kritik dan pujian. Ciri-ciri dari teks tanggapan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu tanggapan akan disampaikan dalam sebuah bacaan yang akan berhubungan dengan kejadian maupun fenomena yang sedang terjadi di lingkungan sekitarnya. Kemudian, tanggapan juga diberikan oleh penulis berisi tentang fakta ataupun alasan yang tujuannya agar memberikan penguatan pada pendapat yang disampaikan. Perbedaan teks tanggapan dengan teks jenis lainnya adalah dilihat dari peristiwanya ataupun kejadian yang akan disampaikan, didasarkan pula pada data ataupun fakta yang ada. Pembahasan yang selanjutnya akan diberitahukan tentang kaidah kebahasaan yang sering dimiliki oleh teks tanggapan, yaitu ciri-cirinya seperti itu ya. Kemudian struktur dari teks tanggapan yaitu ada 3 seperti biasa. Kalau saya paparkan mengenai struktur ya, kalau struktur itu tidak boleh diacak, karena kalau struktur itu sudah berurutan atau rentetan gitu, tidak bisa diubah. Nah, ini strukturnya ada 3, udah paten ya. Yang pertama ada konteks, kemudian deskripsi, dan penilaian. Yang pertama, konteks. Nah, biasanya berbagai jenis teks itu memiliki struktur awal terdiri dari pembukaan yang berupa pengenalan atau deskripsi topik dan masalah. Misalnya berupa atau namanya itu orientasi ya. Nah, itu bisa ada di awal paragraf, baik paragraf pertama ataupun paragraf kedua. Yaitu kalau dalam teks tanggapan itu namanya konteks, seperti itu ya. Kemudian pada deskripsi teks, bagian awalnya disebut sebagai evaluasi yang di dalamnya berisi berbagai pernyataan atau pandangan umum tentang sebuah kasus yang dibawa dalam forum atau diskusi. Misalnya, apa yang ditanggapi, di mana, kapan peristiwa terjadi, peristiwa apa, politik sosial, seni, budaya, atau apakah, seperti itu ya. Kemudian struktur teks yang kedua yaitu deskripsi. Pada bagian selanjutnya, teks tanggapan terdiri dari bagian deskripsi. Di sini berisi mengenai berbagai informasi. Nah, ini mengenai isinya ya. Isi dari teksnya. Mulai dari sini kalian bisa memberikan pendapat pro atau kontra terhadap suatu masalah atau berpihak kepada orang tertentu dengan memberikan beberapa alasan yang bersifat logis. Nah, ini isinya ya, mengenai pro atau kontra seperti itu. Kemudian berikan alasan yang menguatkan pilihan kalian pada masalah atau pilihan tertentu. Bila perlu cantumkan sumber agar opini kalian terbukti nyata dan tidak mengada-ada. Itu. Jadi harus buktinya konkret ya, gitu. Berargumen tapi tetap memacu pada fakta yang logis. Gitu. Kemudian struktur teks tanggapan yang ketiga yaitu ada penilaian. Bagian terakhir teks tanggapan sama seperti jenis teks lainnya, yaitu berupa kesimpulan di akhir paragraf biasanya ya. Nah, itu dari opini yang telah dikemukakan itu ada berupa kesimpulan. Berikan opini yang kuat untuk memberikan keputusan akhir yang nantinya bisa ditanggapi oleh peserta lain jika kalian sedang berada di dalam forum diskusi. Nah, itu jadi harus dikuatkan gitu ya menanggapinya, disimpulkan, jangan terlalu bertele-tele juga seperti itu. Nah, ini adalah contoh ya, contoh salah satu teks bisa wacana teks tanggapan. Bisa dibaca ini
teksnya berjudul pengaruh gadget terhadap remaja. Nah ini paragraf pertama dan kedua itu berisikan konteks, kemudian paragraf ketiga dan empat ini berisikan mengenai deskripsi ya, dideskripsikan gitu isinya. Kemudian paragraf terakhir, paragraf kelima ini yaitu kesimpulan. Nah, jelas seperti itu. Penguatan ya, bagian penguatan gitu. Nah, untuk anak-anak ibu yang lihat, siapapun ya gitu, untuk kelas 9 kalian dapat lihat teks tanggapan lain atau bisa menanggapi banyak hal gitu, tidak hanya berupa apa ya, karya sastra begitu. Nah, kalian bisa menanggapi berbagai jenis pertunjukan, kemudian isu sosial politik yang sekarang sedang terjadi, berita juga, itu kan biasanya kita saling menanggapi ya, saling berkomentar gitu. Nah itu bisa dituangkan ke dalam teks. Berlatihlah supaya kalian lebih cakap juga dalam apa ya, menulis bahasa Indonesia seperti itu ya, biar lebih memahami berbagai jenis teks bahasa Indonesia. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.